Assalamualaikum, halo dulur-dulurku, jumpa lagi ya di channelnya Aku Cah Deso. Dan kali ini Aku Cah Deso mengajak dulur-dulur semua untuk berkunjung ke tempat yang agak jauh, yaitu tepatnya di Kabupaten Rembang. Dan Aku Cah Deso saat ini sedang berada di kawasan Pecinan ya, di Kecamatan Lasem atau yang dikenal dengan Tiongkok kecilnya Indonesia. Dan saat ini kita sedang berada di Rumah Merah. Dan ada apa saja di Rumah Merah ini? Yuk kita ikuti channelnya Aku Cah Deso. 感谢有你愿意做我听众，一路上的风景要和你在一起，两个人的电影要和你在一起，一个人的夜里要和你在一起，两个人的日记要和你在一起，让我陪着你一起看星星，你早就偷走我的心，依偎在我的怀中等天晴。这首歌。 Selamat datang di Rumah Merah Heritage Lasem. Ini adalah rumah heritage yang ada di Lasem. Ini rumah ini dengan gayanya Cenayam Raya. Ya dulur-dulur, sekarang kita sudah berada di dalamnya Rumah Merah ya. Dan Rumah Merah ini juga digunakan sebagai tempat penginapan. Nah, ini detailnya Rumah Merah ya. Ya, terus di sini dicat dengan warna merah karena terinspirasi dari Forbidden City. Rumah ini terinspirasi dari bangunan yang ada di Jakarta, yaitu Chandra Raya. Monggo silakan kalau mau berfoto-foto. Monggo silakan. Nggih. Ini apa? Penginapan? Dipakai penginapan. Tadinya bangunan apa? Ini rumah kuno. Rumah kuno? Yang punya sekarang apa yang punya dulu? Masih keturunan atau? Sudah beda. Sudah beda. Ya. Oke, silakan kalau mau berfoto. Ya, nggih. 看到你第一眼就能够让我心动，一起遨游在这美丽星空。感谢有你愿意做我听众，一路上的风景要和你在一起，两个人的电影要和你在一起，一个人的夜里要和你在一起，两个人的日记要和你在一起，让我陪着你一起看星星，你早就偷走我的心。 依偎在我的怀中等天晴，这首歌就唱给你听。就这样陪着你，陪着你，陪着你，就这样为了你，为了你，为了你，就这样陪着你，陪着你，陪着你，就这样为了你，为了你，为。 Nah, dulur-dulur, di sini dijadikan tempat penginapan ya. Dan di kiri kanan ini adalah kamarnya, kamar-kamar untuk penginapan. Dan kita sekarang ada di depan patung legendaris namanya Kongco Kwan Sing Ten Kun. Nah, ini. Ya, dulur-dulur, sekarang kita akan diajak ke bunkernya di Rumah Merah ini ya. Yuk. Nah, ini dia bunkernya. Jadi orang-orang zaman dulu pasti punya bunker untuk tempat persembunyian, dimana karena Rumah Merah ini dibangun sebelum kemerdekaan ya, jauh-jauh tahun. Ada apa di dalam? Ruang kosong aja. Ruang kosong. Tembus kemana tuh? Tidak tembus. Tembus? Tidak ada. Enggak tembus. Kalau- Besar, ruangannya? Lebih 6 meter, levelnya sama. Boleh masuk? Boleh sih. Nah, dulur-dulur sekarang mencoba ke ruang bawah tanah. Ya. Dedek mau ikut? Sana. Oh. Ini sudah di dalam bunkernya ya dulur-dulur. Kurang lebih 6 meteran. Tapi ada naik tangga ke atas lagi. Oh. Ruangan apa di atas? Nah, dulur-dulur, setelah kita berada di ruang tengah untuk tempat penginapan, ternyata informasinya satu kamar untuk satu malamnya cukup terjangkau nggih, 350.000. Dan sekarang sudah diajak ke ruang belakang dari Rumah Merah ini, di mana di sini ada sumur kuningnya, sumur legendaris yang sudah ada sejak zaman dahulu. Inilah
Selanjutnya kita ke rumah yang kedua, ini adalah rumahnya Choa Tiong Bing. Ini adalah tempat bagian belakang yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk memproduksi batik ya. Oh iya. Sampai ada prosesnya langkah pertama sampai langkah 29, dan ada misteri jalur riwayat 3 negeri yang sudah dipampang di resplang yang ada di kanan kiri nggih. ruangan ini. Ya dulur-dulur, setelah tadi diajak ke bagian belakang dari Rumah Merah, sekarang kita sedang berada di tempat proses pembuatan batik namanya Chu Gyok Tiam. Nah di sini adalah proses pembuatan batik batik lasem yang memiliki ciri khas dengan warna merah, yaitu di batik lasem ini. Oh ya. Nah dulur-dulur, setelah kita tadi ada di tempat pembuatan batik dan sekarang kita berada di bangunan paling belakang, yaitu pavilion belakang, di mana kita di sini bisa melihat secara jelas bagaimana rumah atau pavilion di belakang ini ada apa saja, di mana pasti terdapat kamar tidur dan dapur. Yuk kita ikuti. Nah dulur-dulur, ini bagian yang paling estetik sekali ya. Ini adalah kamar tidur zaman dulu, khususnya di bangunan-bangunan kunonya orang keturunan Cina. Ini seperti ini, lantainya masih asli dari ubin ya, ubin semen. Kemudian terdapat juga koper-koper zaman dulu ya, yang terbuat dari besi ini. Kemudian di sini juga ada tempat bayi, kemudian ada pernik-perniknya khas zaman dulu. Dan mungkin beliau ini adalah pemilik rumah ini ya, dulur-dulur. Nah, dulur-dulur, kita sudah memasuki dapur ya, dapur khasnya Cina, di mana tungku-tungkunya seperti ini, dulur-dulur. Dan ini contoh-contoh peralatan yang digunakan untuk memasak pada zaman dahulu. Dulur, pasti orang-orang Cina migrasi atau merantau ke Indonesia pasti selalu berdagang ya. Ada yang berdagang batik, berdagang apa ya, makanan-makanan. Nah ini adalah peralatan yang digunakan untuk berdagang. Nah dulur-dulur, ini adalah timbangan ya, timbangan zaman dulu, karena memang berdagang, mata pencahariannya yang pokok adalah berdagang. Ini adalah alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu untuk berdagang. Ada timbangan seperti ini, kemudian di belakang ini ada alat-alat yang digunakan untuk membuat kue, kemudian ada yang digunakan untuk proses pembuatan batik ya, ini ya, kayu-kayu ini. Kemudian ini ada apa ya, ini gentong. Kemudian ini digunakan untuk menumbuk ya, mungkin menumbuk makanan ya, seperti ini. Keren. Nah yang ada di depan kita ini adalah alat untuk memproduksi rokok, masih manual ya, menggunakan tangan. Dan ini kompor legenda, kompor minyak tanah, sekarang sudah tidak ada. Ini termos zaman dahulu. Nah ini digunakan untuk rantang pada makanan. Nah ini tekonya. Semua barangnya ini lama ya mas ya? Iya. Semua barang yang ada di sini lama, peninggalan zaman dulu. Ya dulur-dulur, sekarang kita sudah berada di rumah selanjutnya. Rumah ini juga
gunakan sebagai tempat penginapan seperti rumah yang pertama kali kita datangi. Dan di sini seperti yang saya sampaikan, harga sewa kamarnya 350.000 untuk 1 malam, dan kamarnya sangat representatif sekali. Monggo dulur-dulur yang ke Lasem bisa menginap di Rumah Merah ini ya. Ini seperti ini, ada 1 bed, kemudian kamar mandi bersih, kemudian di sini ada tempat duduk sangat khas sekali ya untuk rumah-rumah Cina. Dan ini pintunya yang sangat menarik sekali, pintu kayu. Kemudian juga disiapkan untuk minum kopi tehnya seharga 350.000. Monggo silakan dulur-dulur yang datang ke Lasem bisa menginap di sini. Sangat rekomendasi. Kemudian di sini di rumah ini ada seperti yang tadi. Kalau yang di rumah pertama patung apa Mas tadi? Wangkong. Nah, di sini ada 3 patung ya Mas ya? Apa Mas? Fuloso yang yang menggambarkan kekayaan, kebahagiaan, umur panjang. Nah, ini kura-kura menggambarkan kemakmuran. Iya Mas, kura-kura kemakmuran ya Mas? Nah, kemakmuran. Bisa dipegang. Ini asli kura-kura sepertinya. Nah, ini sebagai depan kita ini juga ada patung Dewi Welas Asih. Kasih sayang ya kalau bahasa Jawanya Welas Asih itu. Ini sekarang dijadikan sebagai restoran atau kafe. Ini merupakan tempat menyimpan perlengkapan kegiatan barongsai, leong dan lain sebagainya. Dan juga terdapat berbagai macam patung mulai dari Jian Taigong, Ganesha dan juga patung pemilik. Oh, pemiliknya yang sekarang ini Mas? Ya. Oke. Ini dulunya kebun? Ya. Nah, dulur-dulur, setelah kita tadi mengelilingi pavilion belakang, kita sekarang diajak ke kebun. Dulunya kebun di sini, dan sekarang sudah dijadikan sebagai tempat penyimpanan alat-alat kesenian khasnya Cina seperti barongsai. Dan di sini juga ada beberapa patung. Di belakang kita ini patung siapa ya tadi, lupa, bisa komen. Ini. Kemudian di sebelah kanan kita ada patung Ganesha, dan di sini juga dijadikan sebagai restoran. Dan di sisi kanan kita ini patung pemilik yang sekarang dari Rumah Merah. Ya dulur-dulur, ini adalah tempat kunjungan terakhir kita di Rumah Merah, yaitu di Rumah Batik ya. Di sini menjual banyak sekali batik-batik khasnya Lasem yang terkenal dengan corak yang berwarna merah. Nah, di sini banyak sekali dijual. Kemudian untuk wisata ke sini jangan khawatir, karena di sini juga ada kantin atau tempat-tempat yang menjual makan. Dan di sini juga ada tempat ibadah musolah ya, di sebelah kanan dari Rumah Batik ini. Ayo kita lihat-lihat batik, dan jangan lupa kalau ke Kota Lasem mampir ke toko batik yang ada di Rumah Merah ini. Ya. Kalau yang di dalam ini ada yang premium Bu jatuhnya. Oh iya ya, mahal banget. Kalau yang, oh ya nggak apa-apa. Ya dulur-dulur, kalau yang di showroom dalam ini lebih ke premium ya. Harganya 1 jutaan ke atas. Ini batik tulis ya Mbak? Iya, batik tulis. Ini batik tulis Lasem. Yang merahnya Lasem. Ini ya? Nah, ini merahnya Lasem. Konon katanya warna merah ini tidak bisa diproduksi selain di Lasem, ya Mbak ya? Karena pH-nya. Karena pH airnya yang membuat warna merahnya seperti ini. Pemakainya itu dari bahan-bahan alam. Oh, yang atas ini? Iya. Pewarnaan 3 negeri. Iya, 3 negeri pewarnaan.
Ya alhamdulillah ya Lur, kita sudah mengunjungi Rumah Merah, sudah berkeliling-keliling dari penginapan, kemudian dari pavilion, kemudian dari proses pembuatan batik zaman dulu, dan sekarang kita sudah berada di tempat produksi dari batik Lasem ya. Ini dimiliki oleh Rumah Merah Heritage, dan di sini ada ibu-ibu yang secara manual membatik. Ini mungkin anak-anak muda tidak bisa ya ini. Jadi harus ada generasi penerus yang bisa membatik secara batik tulis ini atau secara manual. Dimana ini sangat bagus sekali coraknya, secara manual, dikerjakan secara manual, dan pasti membutuhkan waktu yang sangat lama, dan otomatis harga yang dijual juga mahal karena memang prosesnya yang sangat lama, membutuhkan tenaga yang ekstra, yaitu secara manual. Ibu-ibu sudah di sini lama nggih berarti nggih? Sudah lama nggih. Dan tiap hari di sini nggih? Di sini. Proses pembuatan batik satu lembarnya berapa hari, Bu? Sampai jadi 3 sampai 4 bulan untuk satu kain batik ini ya. Jadi sangat menarik sekali, dan memang sangat perlu kita apresiasi sekali dari ibu-ibu ini ya, setiap hari membatik secara manual. Dan untuk generasi muda tidak apa-apa untuk belajar batik, tapi ada yang belajar membatik enggak Ibu, yang kalau generasi seperti usia saya? Nah ini mungkin menjadi PR kita bersama ya, kalau sekarang ini generasi muda memang harus belajar membatik. Dan alhamdulillah untuk sekolah-sekolah khususnya di Rembang ini pasti ada ekstra untuk membatik. Baik, terima kasih dulur-dulurku, sampai jumpa lagi. Dan dari Rembang khususnya di Kecamatan Lasem, aku Cah Deso memberikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Bu. Dadah. Terima kasih.